Salah satu keunggulan juga dari rumah ini, dekat juga dengan, keunggulan dari rumah ini mereka juga punya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat dulu taman yang cantik ini. Jadi rumah ini ketika kita masuk ke dalam, memang living room. Jadi ini adalah living roomnya teman-teman. Cuman kalau kita lihat ke kiri, halo selamat siang teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita masih jalan-jalan di Surabaya Timur, tepatnya di daerah Sutorejo teman-teman. Jadi memang Sutorejo ini masih banyak banget stoknya. Dan kalau teman-teman lagi nyari budget menengah ke atas, teman-teman langsung aja cek video ini sampai akhir, jangan sampai keputus. Oke, sebelum kita jelajahi rumahnya, kita mau bahas dulu lokasi di mana. Jadi Sutorejo ini teman-teman, ini sangat banyak komersial area di sekitar sini teman-teman ya. Jadi kalau kita mau cari supermarket, makanan, perbankan, area pendidikan, rumah sakit, semuanya benar-benar lengkap kalau kita keluar dari area ini ya. Gak sampai 5 menit aja kita sudah dapatkan itu semua. Jadi teman-teman tenang aja, nggak usah khawatir tentang fasilitas umum karena di sini sangat-sangat lengkap gitu ya. Nah, kita lihat dulu row jalannya teman-teman. Row jalan dari rumah ini teman-teman ada dua ya. Yang pertama bisa sampai 3 mobil, yang kedua bisa 2 mobil. Kenapa? Karena rumah ini punya 2 hadap teman-teman. Hadap utara dan juga hadap ke timur. Jadi kalau kita sekarang lagi menghadap ke utara, ini row jalannya ini sekitar 3 mobil, jadi sekitar 10 meteran ada teman-teman. Dan karena hook, rumah ini ada di pojokan teman-teman ya. Salah satu keunggulan juga dari rumah ini, dekat juga dengan pos satpam ya. Jadi kita seakan-akan punya security pribadi gitu ya. Lebih aman yang pasti. Oke, kita cek dulu fasa depannya teman-teman. Jadi fasa depannya, rumah ini konsepnya nanti dari luar ke dalam itu banyak pakai konsep tropis, jadi minimalis tropis teman-teman. Mereka nggak pakai warna yang neko-neko, cuman kebanyakan nanti banyak tanaman-tanaman, banyak penghijauan yang bisa kita lihat di sekitar rumah ini, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke area carportnya. Oke, rumah ini ukurannya 12x15 teman-teman, luas bangunannya 240 meter persegi. Dan untuk ukuran segitu, mereka menyediakan 2 carport, jadi bisa dipakai untuk 2 mobil besar. Ini sangat cukup gitu ya. Terus rumah ini teman-teman, dari jalan depan itu naik sekitar 70 sentian, jadi menanjak. Terus ke area carport juga sedikit menanjak, jadi totalnya sekitar 70 sampai 80 sentian, jadi aman, nggak akan banjir. Terus flooringnya di sini mereka pakai batu alam gitu ya, disusun secara bata, jadi kelihatan lebih lebar. Nah, di carport ini ya, ini belum ada kanopinya teman-teman, jadi mungkin supaya mobilnya nggak kepanasan kita perlu nambah kanopi ya, karena masih setengah aja sampai sini aja. Nah, ini siang karena kita hadap ke utara, jadi agak kesentrong dari barat gitu ya mataharinya. Nah, di carport ini ada kerannya teman-teman untuk operasional air ya, keran untuk kita bisa cuci mobil. Di sini ada septic tank juga. Nah, keunggulan dari rumah ini mereka juga punya 2 pintu teman-teman ya, pintu yang utama dan juga pintu ke area servis. Tapi sebelum itu kita ke area pintu utama dulu. Oke, sekarang jadi lagi ada di area teras rumahnya teman-teman ya. Kita akan masuk ke dalam lewat pintu utamanya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat dulu taman yang cantik ini. Jadi rumah ini karena hook teman-teman, area depannya dan sampingnya memutari rumah ini itu adalah taman teman-teman. Jadi biasanya kalau kita lihat rumah baru grass jadi, mereka nggak menyediakan taman. Nah, tapi kalau untuk unit yang di Sutorejo ini, mereka menyediakan taman yang sudah jadi seperti ini. Jadi benar-benar kalau kita sudah masuk ya, kerasa hijaunya, kerasa nature-nya, dan lebih kelihatan segernya teman-teman. Oke, jadi waktu kita buka pintu, wah sudah banyak tanaman-tanaman, lebih oke lagi. Oke, jadi sekarang cerita dari area terasnya. Ini bisa dipakai untuk ya area transisi, boleh mau dikasih kursi meja boleh juga. Bisa untuk kongko-kongko ya, duduk-duduk santai di sore hari. Nah, ini mungkin juga teman-teman harus menyediakan kanopi, tapi opsional ya, karena ini siang-siang mataharinya masih masuk ke pintu, jadi agak sedikit panas di area teras. Jadi tetap opsional, kalau teman-teman mau nambahin untuk kanopinya juga masih bisa. Oke, nah kita lihat dulu pintunya teman-teman. Di sini pintunya kupu-kupu ya, double door ya. Terus kesannya juga area tropis, kayu-kayuan gitu ya. Jadi dari depan kita dapat minimalisnya, dapat tamannya hijau dan dapat tropisnya. Nah, sekarang yuk kita coba cek ke dalam.
Oke, selamat datang teman-teman di area dalam rumah. Jadi beda dari layout biasanya. Kalau kita masuk dalam rumah sudah living room dan ruang keluarga, tapi sedikit berbeda dari rumah ini. Jadi rumah ini ketika kita masuk ke dalam memang living room. Jadi ini adalah living roomnya teman-teman. Cuman kalau kita lihat ke kirinya teman-teman. Nah, ini langsung tangga menuju ke atas teman-teman, gitu ya. Jadi living room, ruang keluarga di sebelah sana dan ada tangga di sebelah sini. Yang biasanya tangga itu ada di area ruang tengah. Nah, ini beda. Sebelah tangga langsung ke area atas atau lantai 2. Nah, untuk living roomnya ini nggak seberapa besar teman-teman ya. Ini ukurannya sekitar 2,5 meter kali 3,5 meter aja. Cuman di sini yang aku suka adalah cahayanya dan udaranya sangat-sangat memadai ya. Mereka di sini pakai kusen aluminium ya. Semuanya nanti pakai aluminium kusennya, warna putih. Dan ini slidingnya gede banget teman-teman. Jadi kalau kita sliding salah satu ke kanan, nah ini dapat udara dan cahaya yang cukup banget ya, sirkulasinya juga cukup oke, apalagi kalau misalkan pintunya dibuka, jendela dibuka juga sangat bagus. Nah, untuk rumah ini sendiri flooringnya mereka pakai granit ya, granitnya 80 x 80, jadi lebih lebar ya, lebih mewah juga. Ditambah lagi mereka dinding-dindingnya ya, mereka nggak pakai cat yang neko-neko, pakai krem, jadi tetap kelihatan ngeblend dari flooring, dari lantai dan juga dari kusen. Nah, kita geser ke sini sedikit. Jadi rumah ini ukurannya 12 x 15, luas bangunannya 240 meter persegi teman-teman. Nah, ada 4+1 kamar tidur dan 4+1 kamar mandi. Nah, di lantai 1 ini ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Tapi sebelum ke sana kita mau cek ruangan ini dulu yang super megah ya, super luas ya. Ini adalah ruang keluarganya teman-teman. Teman-teman bisa kasih meja makan di sini, bisa kasih sofa yang gede, bisa kasih TV yang besar juga gitu ya, benar-benar sangat nyaman, apalagi ceilingnya juga tinggi teman-teman. Ini sekitar 4 meter lebih ya, hampir 4,5 meter. Dan di sini sangat banyak saluran-saluran listrik ya, stop kontak sudah disediakan semua, bahkan untuk AC pun juga sudah ada. Apalagi kalau kita bicara masalah ceiling, double ceiling ya, ini juga sudah double ceiling teman-teman. Jadi pinggir-pinggirnya kita tetap bisa kasih lampu, jadi kalau malam bisa lebih kelihatan mewah, lebih warm gitu ya, tergantung lampunya juga. Terus pinggir-pinggir dari flooringnya ini juga sudah di-print warna hitam teman-teman, jadi kelihatan lebih bold. Dan yang bikin lebih spesial lagi, kita itu berasa kayak di villa ya. Nah, kenapa kok jadi tadi bilang sedikit area tropis, sedikit konsepnya tropis? Karena di belakang ini ada jendela gede banget yang bisa dibuka teman-teman. Nah, ini semuanya bisa dibuka ya, dan langsung menuju ke taman. Taman ini langsung nyambung ke taman yang di depan tadi. Jadi bener-bener area letter L-nya ini dipasang untuk taman teman-teman. Ya, jadi udaranya ini oke banget. Nah, ini siang, tapi anginnya masuk banget. Ya, jadi isis ya, lega banget anginnya, sirkulasi udaranya oke, apalagi ceilingnya juga tinggi. Dan sangat jarang rumah punya jendela dan saluran sirkulasi udara yang segede ini teman-teman. Jadi meskipun ukurannya besar, nggak cuman untuk ruangan saja, tapi untuk sirkulasi udara dan cahaya mereka sangat bagus. Nah, sekarang kita cek ke kamar yang di sebelah sini. Oke, sekarang jadi sudah ada di kamar yang pertama. Ini di lantai 1 teman-teman. Ukurannya cukup lebar ya. Ini kalau dari panjang dan lebarnya ini sekitar 4 meter kali 6 meteran ini ada teman-teman ya. Cuman sayangnya di kamar ini kepotong sama tangga yang di kanan ini, jadi kesannya agak sempit sedikit gitu ya. Dan di kamar ini nggak ada kamar mandi dalamnya, jadi kamar mandinya terpisah, nanti ada di sebelah dapur. Nah, kalau teman-teman di sini mau bangun sendiri kamar mandi, biasanya kalau kamar di lantai 1 kan untuk orang tua, jadi dari ukuran sudah oke. Nah, teman-teman mungkin nambah kamar mandi di sini ya, karena area ini cukup tinggi, untuk kamar mandi juga bisa. Terus di sebelah kanan ini teman-teman pakai untuk ya lemari-lemari sedikit masih oke, supaya nggak makan tempat terlalu banyak gitu ya. Tapi tenang aja, di sini meskipun ada sedikit yang menghalangi, tetap dikasih jendela teman-teman ya, jendela supaya cahaya tetap ada, sirkulasinya tetap ada, dan langsung nyambung ke taman gitu ya. Jadi kelihatan hijau-hijaunya. Ceilingnya pun juga sama kayak depan, ini sekitar 4 meter lebih, jadi sirkulasi udaranya tetap oke. Udah ada jendela, stop kontak pun juga sudah lengkap semua. Nah, sekarang kita coba cek ke area servis dan dapurnya. Oke, di sebelah ruang keluarga tadi teman-teman, ini ada ruangan servis atau area servis. Jadi ada apa aja di sayap sebelah kiri rumah ini ya. Ada dapur yang pertama. Nah, dapurnya ini menurutku sudah rapi, sudah bersih. Kenapa?
Karena di sini mereka pakai granit yang oke teman-teman. Ini 60 kali 120 dan pakai model-model kayak marmer gitu ya. Jadi tetap kelihatan elegan. Terus letter L, jadi kelihatan besar, nggak kecil-kecil. Untuk sink dan kerannya pun juga sinknya ini besar teman-teman. Ya, bukan yang kecil-kecil. Kerannya juga sudah disediakan. Terus kabinet bawah, part ini sudah dipatokin juga dan lebih tinggi daripada area flooring yang paling bawah. Jadi oke, lebih awet nantinya. Terus untuk stop kontak pun juga sudah ada. Jadi di sini lengkap banget teman-teman. Sudah rapi. Dan untuk mobilisasi kita ya nggak terlalu sempit. Biasanya kayak dapur dipersempit gitu ya. Tapi di sini enggak. Di sini masih kelihatan lebar dan masih lega. Nah di depan sini ini ada kamar mandi yang dipakai untuk bareng-bareng gitu ya. Langsung aja kita cek kamar mandinya. Oke, ini adalah area kamar mandinya teman-teman, cukup lebar ya. Ini kayak kotak gitu, sekitar 2,5 meter kali 2,5 meter. Fasilitasnya juga lengkap, ada wastafel, ada shower, ada kloset duduk juga. Dan dinding-dindingnya pun juga sudah di granit ya. Granitnya sama seperti yang di top table untuk dapur tadi, top table dan backsplash untuk dapur tadi. Ya, terus floornya ini juga dibedakan split level ya, jadi sudah di split. Ada yang kering, ada yang basah. Jadi kita tinggal nambahin tirai atau nambahin kaca di sini juga sudah oke, biar kelihatan lebih elegan lagi gitu ya. Nah, rumah ini tadi kan jadi jelasin di awal punya 2 pintu ya. Yang pertama pintu yang utama, nah yang kedua ini pintu di samping teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya acara di tengah, nggak perlu lewat sana, lewat sini bisa. Jadi nggak perlu buka yang terlalu lebar gitu pintunya ya. Kita bisa langsung lewat ke pintu yang sebelah sini. Karena biasanya di sini dipakai untuk area servis supaya kita nggak ngotori ruangan yang utama gitu ya. Nah, untuk area servis yang lain ada di lantai 2. Jadi lantai 2-nya yang di belakang ini untuk kamar tidur pembantu, kamar mandi pembantu dan juga untuk ruang cuci dan ruang jemur. Oke, kita coba cek ke atas. Oke, jadi sudah ada di lantai 2 yang bagian belakang. Ini ada kamar untuk pembantunya. Lumayan besar ya, ini ukurannya sekitar 2,5 kali 2,5 meter. Jadi untuk satu orang gitu ya. Ceilingnya juga nggak seberapa pendek teman-teman. Ini tinggi termasuk untuk kamar ART ya. Sekitar 3,5 meteran, jadi oke. Warna catnya mungkin agak sedikit beda sama bawah ya. Ini lebih kuning, lebih nyala gitu ya. Cuman dari segi kusen, ini mereka pakai aluminium dan pintunya juga pakai aluminium. Jadi sudah oke untuk standarnya ART. Nah, kamar mandinya ada di belakang sini. Jadi karena di area belakang sini penuh dengan perairan gitu ya. Jadi butuh beberapa banyak air. Nah, di sini ada kamar mandi ya. Jadi kamar mandi di area belakang ini sudah dipasang keramik juga. Untuk klosetnya mereka kloset jongkok, pakai keran ya teman-teman ya. Jadi nggak pakai shower. Terus di depan ini adalah area untuk kita cuci dan kita jemur ya. Jadi sudah ada stop kontaknya. Terus ada kerannya juga, jadi untuk instalasi air pun juga sudah oke. Dan di atas ini outdoor, jadi nggak ketutupan apa-apa teman-teman. Ya ini agak sedikit ulap. Untuk jemur ini sangat bisa, sangat oke karena cahayanya masuk, anginnya juga masuk banyak ke sini. Nah sekarang kita coba cek lantai 2 di ruangan utama. Oke, sekarang jadi lagi ada di area tangga untuk menuju ke lantai 2 ruangan utama. Jadi tangganya ini nggak ada pegangan besinya teman-teman. Jadi full tembok kanan kiri gitu ya. Jadi hati-hati tangannya, kalau tangan kita kotor kena tembok pasti juga ngecap gitu ya. Buat temboknya juga kurang bersih. Nah di lantai 2 ini teman-teman ini full untuk kamar ya. Jadi ada 3 kamar tidur dan semuanya ada kamar mandi dalamnya. Tapi sebelum kita ke kamar-kamar tersebut, setelah kita dari tangga, ini ada space kosong yang cukup lebar juga teman-teman. Bisa untuk area kerja, bisa untuk naruh lemari, bisa untuk ruang baca mungkin juga masih oke. Jadi sesuai kebutuhannya teman-teman. Terus di depan sini juga ada jendela ya. Jadi aku sukanya dari rumah ini sangat banyak jendela yang bisa dibuka kayak gini teman-teman. Cuman bahayanya kalau sliding besar kayak gini itu untuk anak kecil. Jadi mungkin kita dikasih tralis gitu ya, lebih aman. Dikasih besi supaya nggak bahaya untuk anak kecil. Nah, di sini ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Kita coba cek yang sebelah kiri dulu ya. Let's go. Oke, ini adalah kamar kedua teman-teman. Ada di lantai 2. Jadi ukurannya cukup besar ya. Ini semi letter L teman, nggak terlalu lebar gitu ya ke depan. Nah, di ruangan ini
Ini ceilingnya ada double ceiling teman-teman. Tingginya pun juga sama kayak bawah, sekitar 4 meter lebih sedikit ya. Dan lagi-lagi jendelanya dikasih ngeplong gede seperti ini, cahayanya masuk, anginnya masuk, apalagi ketambahan balkon di depan situ teman-teman. Jadi kalau kita lihat ke sana itu hadap ke timur ya. Jadi kita dapat anginnya juga enak, mataharinya juga oke. Nah, di kamar ini juga disediakan kamar mandi dalam dan speknya kebetulan sama seperti kamar mandi yang lain. Jadi mereka ada wastafel, ada shower, dan juga ada kloset duduk. Cuman mungkin penataannya yang memanjang gitu teman-teman ya. Jadi klosetnya ada di sebelah kiri, kloset duduk, ada wastafel, dan juga ada shower di sebelah kanan gitu ya. Dan dindingnya pun juga sudah di granit. Granitnya sama seperti spek yang untuk top table dapur tadi gitu ya. Nah sekarang kita coba cek ke kamar yang sebelah. Nah di kamar yang ketiga ini teman-teman, ini lebih kecil ya, jadi kemungkinan ini untuk kamar anak gitu, tapi sudah dapat kamar mandi dalam juga gitu ya. Speknya sama ya, mulai dari catnya, flooringnya, pintunya pun juga sama seperti kamar sebelah, dan untuk kamar mandinya pun juga sama teman-teman ya, lengkap juga, cuman ukurannya nggak terlalu besar seperti kamar mandi yang di sebelah atau kamar mandi yang di bawah, tapi fasilitasnya juga tetap lengkap. Ada kloset duduk, wastafel, dan juga ada shower yang di split level, jadi tetap ada kamar mandi yang kering gitu ya. Nah kita coba lihat ke kamar utamanya di sebelah kiri, let's go. Oke, jadi sekarang lagi ada di kamar yang terakhir. Jadi kamar yang terakhir ini mungkin ukurannya sedikit kecil daripada kamar yang di sebelah yang kedua tadi. Cuma di sini juga oke teman-teman, cahaya juga masuk banyak, ceilingnya juga tinggi ya, hampir 4 meter lebih. Terus untuk speknya semuanya sama ya, jendelanya pun juga masih pakai jendela yang los-los, jadi anginnya bisa masuk banyak. Dan ada kamar mandi dalamnya. Cuman waktu kita masuk ke kamar mandi dalam, ini agak sedikit naik teman-teman. Jadi mungkin ini dikasih untuk area wardrobe ya, lemari-lemari, baju-baju, koleksi-koleksi bisa di sini. Terus baru kita masuk ke area kamar mandinya. Nah kamar mandi ini juga lengkap, cuman ukurannya memang nggak sebesar kamar yang tadi ya, yang kedua ya. Tapi fasilitasnya juga sama, ada wastafel, kloset duduk, dan juga ada shower di sebelah kiri, dan terpisah untuk flooringnya gitu ya. Jadi sangat-sangat oke banget di lantai 2 ini karena semuanya benar-benar private, hanya untuk kamar, nggak ada yang lain-lain, jadi benar-benar untuk keluarga. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi kita lagi ada di area Sutorjo ya. Rumah ini ukurannya 12x15 untuk tanahnya. Untuk bangunannya 240 meter persegi, carportnya bisa untuk 2 mobil teman-teman ya, row jalannya lebar juga sekitar 10 meteran untuk bisa 3 mobil. Nah rumah ini dilengkapi oleh 4+1 kamar tidur dan 4+1 kamar mandi, jadi memang benar-benar banyak kamarnya dan besar-besar ya, 3 diantaranya kamar mandi dalam. Rumah ini hadap ke utara dan timur. Untuk suratnya teman-teman sudah SHM dan ada IEB nya juga, jadi sangat bisa untuk KPR. Nah harganya teman-teman ini 3,8 M, masih bisa nego ya. Kalau teman-teman kepo ya tentang detail rumah ini lebih lengkap atau mau survei ke Sutorjo, teman-teman langsung aja kontak Jadid, nomornya ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe, dan share juga channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus, ciamik, murah ya, strategis yang ada di Surabaya dan sekitarnya, salah satunya yang ada di Sutorjo ini. Thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.